Halo semuanya, perkenalkan saya Mercy Tandirerung. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 hukum perusahaan. Langsung saja. Pengertian perusahaan sendiri tidak terdapat dalam UEFIKA. Di Indonesia disebut dengan KUHD. Pemerintah Belanda pada waktu membacakan Memori van Theolicing RUU UEFIKA di muka parlemen menerangkan perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Menurut Molengraf, perusahaan itu adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan di sini juga tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, akan tetapi justru perusahaan sebagai perbuatan, yaitu hanya meliputi kegiatan usaha. Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap terang-terangan dan terus-menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan atau UUWDP. Selanjutnya, pengusaha. Pengusaha merupakan seseorang pemodal yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan. Alternatif yang digunakan ada 3. Yang pertama, melakukan perusahaannya sendiri. Yang kedua, melakukan perusahaannya dengan pembantunya. Dan yang ketiga, menyuruh orang lain melakukan perusahaannya. Pembantu di dalam perusahaan ada 2. Yang pertama ada hubungan perburuhan yang dibagi menjadi karyawan kontrak dan karyawan tetap. Dan yang kedua ada hubungan pemborongan yang terbagi menjadi pengalihan kegiatan pada perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hubungan perburuhan yang terbagi lagi menjadi karyawan kontrak dan karyawan tetap. Dan yang kedua ada hubungan pemborongan outsourcing yang termasuk adalah pengalihan kegiatan pada perusahaan lain, agen, pengacara, dan supplier makelar. Kita masuk ke bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan tersendiri itu juga ada 8. Yang pertama ada PD, UD, firma, komanditer Venotscape atau CV, perseroan terbatas, koperasi, perseroan, perum, dan yang terakhir ada holding company atau grup atau concern. Dari jumlah pemilik terbagi menjadi 3. Perusahaan perseorangan, contohnya UD dan PD. Yang kedua, ada perusahaan persekutuan, contohnya CV, firma, koperasi, dan PT. Dan yang ketiga, ada perusahaan kelompok, contohnya holding company dan concern atau grup. Dari status pemilik terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu BUMN, yang termasuk dalam BUMN yaitu Perum dan Persero. Dan yang kedua adalah swasta, yang termasuk dalam swasta tersebut adalah PD, UD, CV, firma, koperasi, dan PT. Dari status badan usaha terbagi menjadi 2, ada badan hukum, dan yang termasuk di dalamnya Perum, Persero, Koperasi, PT. Dan yang bukan badan hukum yang termasuk di dalamnya adalah PD, UD, CV, dan firma. Perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum itu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, ada harta terpisah. Yang ketiga, ada tanggung jawab terbatas. Dan yang keempat, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Ciri-ciri bukan badan hukum. Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum itu sendiri. Yang pertama, badan hukum itu diatur oleh undang-undang. Ada harta terpisah,
ada tanggung jawab terbatas, dan dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan ciri-ciri bukan badan hukum yang pertama diatur dalam KUHD, yang kedua tidak ada harta terpisah, yang ketiga ada tanggung jawab renteng, dan yang terakhir tidak dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Pendirian perusahaan sendiri itu dengan perjanjian yang diwujudkan dalam akta pendirian disahkan oleh notaris, didaftarkan ke panitera setempat, didaftarkan dalam daftar perusahaan di Departemen Perindak, ada izin usaha atau SIUP, ada izin keramaian atau SITU, ada NPWP, kantor pajak, untuk badan hukum ditambah pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan perseorangan atau yang biasa disebut dengan persero merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Contohnya saja perusahaan dagang atau usaha dagang, sole traders, dan sole proprietorship. Firma merupakan suatu perusahaan persekutuan yang didirikan dengan nama bersama. Tanggung jawab renteng mengikat seluruh firma atau partner dan bukan badan hukum. Biasanya firma ini bergerak di bidang profesi atau konsultan. Komanditer Vennootschap atau biasa disebut dengan CV merupakan suatu perusahaan persekutuan dengan satu atau beberapa sekutu komanditer. Ini adalah bukan badan hukum. Dalam CV itu sendiri terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Kita lanjut, pengertian koperasi. Koperasi merupakan badan hukum dengan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada koperasi primer yang anggotanya minimal 20 orang. Dan yang kedua ada koperasi sekunder yang anggota koperasi primer minimal 3 unit koperasi primer. Modal koperasi, modal itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada modal sendiri, yang termasuk dalam modal sendiri itu bisa berupa dengan simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Dan yang kedua ada modal pinjaman, pinjaman dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Kemudian ada modal pinjaman hanya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kita lanjut di PT Perseroan Terbatas. Ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Organ PT, RUPS adalah kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan PT. Diadakan minimal 1 tahun sekali dan bertempat sesuai kedudukan perseroan, menjalankan usaha atau ditentukan lain di wilayah negara Republik Indonesia sendiri, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, serta berwenang untuk mengubah anggaran dasar. Modal PT. Modal PT terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal dasar yang merupakan seluruh nilai nominal saham, kekayaan perusahaan atau tanggung jawab perusahaan. Yang kedua ada modal yang ditempatkan, merupakan modal yang disanggupkan untuk dimasukkan ke dalam PT. Dan yang terakhir ada modal yang disetor. Ini adalah modal yang benar-benar ada. Ada 2 jenis saham. Yang pertama ada saham atas nama dan yang kedua ada saham atas tunjuk. Serta ada hak pemegang saham terbagi menjadi 2, ada hak suara atau one vote one share dan dividen. Penggabungan. Penggabungan ini merupakan 2 perseroan yang dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada dengan membentuk perseroan baru. Masing-masing perusahaan tetap eksis. Peleburan.
Peleburan ini merupakan satu perseroan atau lebih, dapat meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Semua perusahaan ini hilang dan menjadi perusahaan yang benar-benar baru. Pengambil alihan ini merupakan perusahaan dapat mengambil alih perusahaan yang lain. Perusahaan yang diambil alih hilang eksistensinya dan dilakukan dengan penguasaan aset serta saham. Holding company ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh berbagai jaringan perusahaan. Motivasinya adalah melakukan konglomerasi penguasaan bisnis dari hulu ke hilir dan untuk menghambat masuknya pesaing. Karakteristik holding company itu, yang pertama ada perusahaan adalah badan hukum sehingga ada harta terbatas. Yang kedua merupakan kesatuan kekuatan finansial dan yang terakhir di mata hukum mereka berdiri sendiri. Baiklah, sekian video dan penjelasan dari saya tentang hukum perusahaan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.